saat ini saya sedang berada di London, Inggris, kota yang terkenal dengan destinasi wisata dunia. Tapi kali ini saya tidak sedang liburan atau traveling pemirsa, karena saya akan mengikuti agenda lawatan dari Presiden Prabowo Subianto yang akan berlangsung di London, Inggris pada bulan Januari ini. Apa saja agendanya? Ikuti perjalanan saya. Udara musim dingin menyambut langkah saya. Langit London berwarna abu-abu khas Eropa, angin berembus pelan menyusuri sungai Thames. Kota ini tampak tenang, namun saya tahu beberapa waktu ke depan akan menjadi hari yang penting. Kali ini saya tidak datang sebagai wisatawan. Saya datang sebagai jurnalis Indonesia, bagian dari rombongan media yang mengikuti lawatan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di London, Inggris sebagai pembuka lawatan kenegaraan perdana di tahun 2026 ini. Sambil menunggu ketibaan Presiden, saya dan rekan-rekan media menyusuri kota. Ada rasa takjub sekaligus refleksi. Disinilah sejarah panjang diplomasi Inggris terbentuk. Kami berjalan menuju ikon kota ini, Big Ben. Menara jam ini berdiri sejak 1859. Tingginya hampir 96 meter. Banyak yang menyebut menaranya sebagai Big Ben, padahal Big Ben adalah nama lonceng besar di dalamnya. Menara ini berada di kompleks Palace of Westminster, pusat parlemen Inggris, simbol demokrasi konstitusional yang telah berjalan berabad-abad. Dentang jamnya terdengar kuat, seakan menjadi pengingat bahwa waktu diplomasi Indonesia di Inggris telah dimulai. Kami berdiri di Westminster Bridge. Tak lupa saya dan kawan-kawan media berfoto layaknya wisatawan sembari menikmati keindahan sungai Thames dan gedung-gedung klasik yang berdiri berdampingan dengan sistem pemerintahan modern yang tertata. Esok harinya, saya bersama awak media lainnya telah bersiap sejak pagi. Suasana London masih diselimuti udara dingin ketika kami menuju agenda perdana Presiden Prabowo Subianto di Inggris. Oke pemirsa, di hari pertama ini saya bersama dengan awak media yang lain yang juga mengikuti lawatan Presiden Prabowo Subianto hari ini. Halo. Hai. Kita lagi jalan-jalan aja keliling kota London sembari menunggu ketibaan Presiden Prabowo Subianto yang akan tiba di tanggal 18 Januari pada pukul 21.30 waktu London malam nanti. Hari itu langkah diplomasi Indonesia dimulai dari salah satu alamat paling ikonik di dunia politik Inggris, Downing Street 10. Bangunan sederhana dengan pintu hitam legendaris bernomor 10 itu telah menjadi saksi berbagai keputusan besar yang membentuk arah kebijakan Inggris selama lebih dari 3 abad. Di tempat inilah para Perdana Menteri Inggris memimpin dan menentukan strategi negaranya.
Mengawali agenda resmi di Inggris, Presiden Prabowo Subianto menghadiri pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer. Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan strategis. Kedua pemimpin membahas penguatan kerjasama di berbagai sektor, perdagangan, pertahanan, investasi, hingga transisi energi dan ketahanan pangan. Let me begin by welcoming you back to Downing Street 3, trying to make Indonesia adalah ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Inggris adalah salah satu kekuatan ekonomi utama Eropa. Kemitraan ini memiliki nilai strategis yang tidak kecil. Bagi saya sebagai jurnalis, menyaksikan langsung momen tersebut adalah pengalaman yang berbeda. Ini bukan sekedar seremoni diplomasi. Ini adalah proses membangun posisi Indonesia di panggung global. Bahasa tubuh, gestur, dan suasana ruangan pertemuan menunjukkan keseriusan kedua negara untuk melangkah lebih jauh. Dari Downing Street, arah diplomasi Indonesia di Inggris mulai tergambar. Namun, perjalanan ini baru saja dimulai. Agenda di Inggris kembali berlanjut. Bersama dengan rombongan presiden dan awak media, kami berjalan menuju ke Lancaster House. Sekarang kami dari awak media sedang dalam perjalanan menuju ke lokasi agenda kedua, yaitu Lancaster House. Di sini nantinya Presiden Prabowo Subianto akan melakukan jamuan makan siang bersama Wakil Perdana Menteri Inggris. Gedung megah ini sering menjadi lokasi pertemuan tingkat tinggi internasional. Arsitekturnya klasik, interiornya penuh ornamen sejarah. Disinilah Forum Bisnis dan Investasi Indonesia Inggris digelar. Presiden Prabowo menyampaikan bahwa Indonesia terbuka untuk investasi yang berkualitas dan berkelanjutan. Fokusnya pada hilirisasi industri, energi terbarukan, infrastruktur, dan ketahanan pangan. Pesan yang dibawa Indonesia jelas. Indonesia bukan hanya pasar, tetapi mitra strategis. Para pelaku usaha Inggris menunjukkan ketertarikan terhadap potensi Indonesia yang besar, dari sumber daya alam hingga bonus demografi. Dalam pertemuan ini, Presiden sempat menyapa wartawan Indonesia. Dengan nada optimistis, beliau menyampaikan harapan agar kerjasama ini membawa manfaat konkret bagi rakyat Indonesia. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak. Dari mana? Dari TV One. TV One. Ya. TV One oke. Terima kasih Pak.
Dari ekonomi, diplomasi bergerak ke sektor pendidikan. Presiden mengajak universitas-universitas Inggris untuk membuka kampus berstandar dunia di Indonesia. Gagasan ini bukan sekedar simbolik. Ini tentang mempercepat transfer ilmu pengetahuan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Inggris dikenal dengan universitas-universitas terbaik dunia. Kolaborasi ini diharapkan memperluas akses pendidikan global tanpa harus selalu mengirim mahasiswa ke luar negeri. Bagi saya pribadi, agenda ini terasa sangat relevan. Pendidikan adalah fondasi masa depan bangsa. Ya, kita memandang UK ya, Inggris sebagai sesuatu partner yang nanti bisa juga sangat berpartisipasi dalam ekonomi kita. Mereka punya teknologi, mereka punya keuangan, finance yang sangat kuat. Mereka berminat untuk investasi di Indonesia dan kita merasa dan kita bisa mendapat manfaat dari teknologi mereka, dari kemampuan keuangan mereka. Jadi saya kira ini partnership ini akan sangat menguntungkan kedua belah pihak. Dari investasi hingga pendidikan, London menjadi saksi diplomasi Indonesia yang komprehensif, membangun ekonomi sekaligus membangun manusia. Sebagai jurnalis yang berdiri di ruang peliputan, saya merasakan kebanggaan tersendiri.
Tidak semua orang mendapatkan kesempatan menyaksikan langsung interaksi Kepala Negara Indonesia dengan Raja Inggris. Usai pertemuan tersebut, Presiden langsung bertolak ke Davos, Swiss untuk menghadiri World Economic Forum. Kami dari awak media juga berkesempatan mengantar Presiden ke bandara. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menyampaikan bahwa kunjungan ini memperkuat hubungan bilateral Indonesia-Inggris serta membuka peluang kerjasama strategis ke depannya. Jadi hari ini tanggal 21 Januari 2026 Bapak Presiden sudah selesai melaksanakan kegiatan di Inggris. Oke. Jadi ada beberapa pertemuan. Yang pertama dengan Perdana Menteri Starmer. Intinya ada 3. Jadi yang pertama ada komitmen investasi sebesar 4 miliar pound sterling. Itu sekitar 90 triliun. Oke. Kemudian yang kedua ada kerjasama maritim. Kemudian yang ketiga ada kerjasama dalam pembangunan 1.582 kapal. Satu lagi tadi Bapak Presiden bertemu dengan Raja Charles III. Kemudian intinya adalah ada kerjasama dan komitmen dari Inggris untuk membantu Indonesia dalam memperbaiki ekosistem dan memperindah pemulihan 57 taman nasional di Indonesia. Oke. Kemudian yang sudah berlangsung sekarang itu ada Taman Nasional di Waikambas terkait gajah. Kemudian juga ada di Pusengan di Aceh. Itu sebenarnya tanah milik Bapak Presiden. Kemudian beberapa tahun lalu beliau berikan ke negara untuk dikelola oleh WWF untuk konservasi gajah. Dari Big Ben hingga ke Lancaster House, dari Downing Street hingga Forum Investasi, perjalanan ini bukan sekedar liputan luar negeri. Ini adalah pengalaman menyaksikan bagaimana Indonesia memperluas jejaring diplomasi globalnya. Dan bagi saya pribadi, ini adalah pengingat bahwa profesi jurnalis bukan hanya tentang melaporkan peristiwa, tetapi menjadi saksi sejarah.